much to do when all I can is thinking Oke teman-teman, pada video kali ini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai pemodelan dinamik dari blending proses atau proses pencampuran dari dua liquid. Di sini dijelaskan bahwa ada beberapa yang perlu kita pahami, ada beberapa parameter seperti di sini ada X1 dan W1, di mana X1 ini adalah mass fraction of liquid 1, sedangkan W1 ini adalah mass flow rate of liquid 1. Begitu juga dengan X2 dan W2 di sini adalah mass fraction of liquid 2 and mass flow rate of liquid 2. Kemudian di sini ada X yang merupakan mass fraction in exit stream atau mass fraction di dalam keluaran dari blending proses itu sendiri, dan juga ada total mass flow rate. Ada juga di dalam tangki yang di dalam blending proses ini ada density rho yang kita asumsikan nilainya adalah konstan, dan juga V atau volume of the tank di sini didefinisikan dengan V. Nah, dari parameter-parameter tersebut kita definisikan sebagai input ada disturbance variable dan juga manipulated variable. Untuk disturbance variable di sini ada X1 dan W1. Jadi kita asumsikan nilai dari X1 dan W1 ini tidak bisa kita ubah sama sekali karena dia sebagai disturbance, sedangkan untuk X2 dan W2 di sini adalah manipulated variable atau masukan yang dapat dimanipulasi. Sedangkan untuk controlled variable atau variabel yang dikendalikan di sini keluaran dari sistem blending prosesnya sendiri, yaitu X mass fraction in exit stream. Nah, dari beberapa pengetahuan tersebut, kemudian kita coba turunkan pemodelan dinamiknya. Pertama, kita berangkat dari Law of Conservation of Mass atau hukum kekekalan massa, di mana kita tahu bahwa rate of accumulation of mass in the tank is equal to rate of mass in minus rate of mass out. Ini sudah kita jelaskan pada contoh sebelumnya. Kemudian langsung saja kita dapatkan untuk rate of accumulation of mass in the tank, yakni dmdt, sama dengan rate of mass in atau mass flow rate pada bagian inlet, yaitu ada W1 ditambah W2, karena kita tahu prosesnya adalah blending mencampur dua liquid ini, liquid 1 dan liquid 2, dan mereka memiliki mass flow rate yang berbeda yang di sini didefinisikan dengan W1 dan W2. Adapun untuk mass flow rate keluaran di sini dimaksudkan mass flow rate hasil dari blending prosesnya. Di sini didefinisikan dengan W. Selanjutnya, untuk bagian ruas kanan saya rasa tidak ada masalah karena tidak ada perubahan. Sedangkan untuk di ruas kiri di sini kita tahu M sama dengan rho kali V,
dan rho kita tahu nilainya diasumsikan konstan sehingga didapatkan rho dv dt equals to W1 plus W2 minus W. Nah, ini adalah persamaan pertama dari pemodelan dinamik kita. Nah, from the above equation, we only know about how volume change over time, just depending on flow rates in and out. Flow rates in and out. We need to consider our mass fraction as our controlled variable in the mass balance. Nah, di sini kita hanya mengetahui bagaimana volume yang ada di dalam tangki tersebut berubah terhadap waktu hanya dipengaruhi oleh W1, W2 yang sebagai flow rates in dan juga V di sini yang sebagai flow rates out. Nah, kita perlu mempertimbangkan mass fraction atau X di sini ada X1 dan X2 di dalam persamaan mass balance di sini, sehingga kita dapatkan D rho V kali X dt sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 minus W kali X. Nah, di sini kita tahu bahwa V dan X itu sama-sama variabel yang berubah terhadap waktu. Jadi hanya rho saja yang bisa kita keluarkan. Karena rho di sini konstan. Dikeluarkan dari diferensial ini. Sehingga menjadi seperti ini, dan using the chain rule of differentiation of a product, ini bisa dijabarkan menjadi persamaan ini. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa cek tentang chain rule pada perkalian di dalam diferensial. Nah, persamaan yang didapatkan ini disubstitusi ke dalam persamaan mass balance yang telah mempertimbangkan nilai X atau mass fraction, sehingga didapatkan persamaan sebagai berikut. Dan kita lihat di sini ada komponen dV dt yang sebelumnya telah kita dapatkan di sini. dV dt sama dengan W1 plus W2 min W per rho. Rho di sini bisa kita pindahkan luasnya di sebelah kanan. Nah, saat dV dt dimasukkan, mempertimbangkan dengan perkalian dengan rho di sini sehingga didapatkan X W1 plus W2 minus W. Kemudian di sini tetap rho kali V dx dt. Untuk bagian luas kanan masih tetap, dan untuk yang di bawahnya, bagian yang mengandung W dan juga X ini dipindahkan ke ruas kanan sehingga didapatkan komponen yang saling menghilangkan, yaitu minus WX dan juga plus WX, sehingga didapatkan persamaan sebagaimana yang tertera di bawahnya dan juga mendapatkan solusi dx dt. Untuk dx dt didapatkan persamaan sebagai berikut. Nah, persamaan dx dt inilah yang menjadi persamaan kedua dalam pemodelan dinamik untuk sistem blending proses yang kita bahas ini. Nah, jadi kita telah mengetahui ada dua persamaan dinamis dari sistem, yaitu ini persamaan yang pertama yang merupakan
perubahan volume terhadap waktu, dan yang kedua adalah perubahan mass fraction terhadap waktu. Demikian penjelasan dari saya mengenai pemodelan dynamic pada blending proses. Semoga mampu memberikan manfaat. Terima kasih and bye.